Fahrul Razi tanpa malu-malu meminta kepada Prabowo agar tidak hutang budi kepada Pak Joko Widodo. Dikarenakan katanya Pak Joko Widodo membela Prabowo dikarenakan anaknya ingin menjadi wapres. Bukan begitu Pak Fahrul Razi. Dan inilah pernyataan Fahrul Razi yang tanpa malu-malu meminta Prabowo Subianto menjauhi Jokowi. Perlu kita ingatkan Pak Prabowo, Pak, satu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Bapak nggak utang budi kepada Jokowi, Pak. Jokowi yang utang budi ke Bapak, karena dia cawe-cawe memenangkan Bapak bukan karena dia sayang sama Bapak, tapi karena dia mau titip anaknya jadi wakil presiden. Apa masalahnya kalau memang mendukung Pak Prabowo? Tidak mungkin orang emosional bisa memimpin bangsa ke depan, apalagi Indonesia, mohon maaf ya, dengan 274 juta penduduknya, kemudian ditambah dengan 360 suku-suku, masalahnya pasti sangat kompleks. Kalau kita dipimpin oleh orang yang emosional, wah, pasti kita berantakan sekali. Orang yang pernah menghukum kandidat nomor 2 Pak Prabowo, tetapi di situ ada, saya setidaknya menyebut ada 3 orang. Yang pertama Pak Wiranto, yang kedua adalah Pak Agung Gumelar, yang ketiga ini agak istimewa karena mantan presiden dan dulu bersama dengan pasangannya Bapak, yang Bapak usung bernama SBY. Apa yang ingin Bapak sampaikan menyangkut itu? Dulu kan mereka menghukum Pak Prabowo, kok sekarang memilih seolah-olah tidak konsisten, gitu ya. Dari aspek itu betul. Tapi mungkin mereka melihat juga dari aspek lain. Dan aspek lain itu apa? Ya saya kira mereka yang tahu begitu ya, apa aspeknya. Tapi kalau hanya melihat dari satu aspek itu, aspek kasus itu, berarti mereka tidak konsisten. Apalagi sebelumnya ada yang ngomong tentang, wah kalau dia sampai jadi presiden, sungguh aneh bin ajaib misalnya begitu. Duh, kalau sekarang kok milih? Gitu ya. Nah itu kembali, mungkin ada alasan lain yang ada di benak beliau itu. Ya kalau kita ingin tahu kita tanya aja kan apa alasan. Saya lupa siapa yang mengatakan Bapak bilang tadi itu, Pak Agum ya? Oke. Fahrul Razi, mantan Menteri Agama Indonesia, menghadapi beberapa kontroversi selama masa jabatannya yang berujung pada pencopotannya di tahun 2020. Pada Juni tahun 2020, Fahrul memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun itu, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi ke-8 DPR. Ia mengakui bahwa keputusan tersebut merupakan kesalahan pribadinya. Pada September tahun 2020, Fahrul mengakui bahwa Kementerian Agama melakukan pemotongan dana bantuan operasional sekolah BOS sebesar Rp100.000 per siswa madrasah swasta. Keputusannya merugikan madrasah swasta yang sebagian besar bergantung pada dana BOS untuk operasional sehari-hari, termasuk untuk gaji guru, pengadaan buku, dan fasilitas lainnya. Banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak hanya merugikan lembaga pendidikan swasta, tetapi juga menambah beban ekonomi bagi siswa dan orang tua. Fahrul tampaknya berusaha mencari panggung kembali dengan sikap yang lebih kritis terhadap pemerintah dan presiden. Ia mencoba menunjukkan dirinya sebagai sosok yang memiliki solusi atau pandangan berbeda. Padahal, saat memegang jabatan, ia adalah bagian dari kebijakan yang banyak disorot. Sekarang, ia seolah lupa akan tanggung jawabnya dan lebih fokus pada kritik yang seolah datang tanpa solusi yang jelas. Pak Luhut menjawab waktu itu ya, Pak Fahrul gini, nanti ke depan hanya ada 2 calon presiden, kata beliau. Hanya ada Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kata beliau ini ya. Dengan beliau tambah-tambah lagi lah ya. Tambah beliau bilang, nanti siapapun yang menang, menterinya akan tetap ini saja gitu ya, kata beliau ya. Oh gitu ya Pak Luhut, saya bilang. Bagaimana tentang Anies? Saya bilang, ada isu-isu Anies juga akan maju. Pak Luhut bilang, Anies nggak akan maju Pak Fahrul, kata dia. Karena Pak Surya Paloh tidak akan berani mengajukan nama Anies. Kalau dia mengajukan nama Anies, maka partainya akan pecah, katanya gitu. Oh gitu ya Pak Luhut, saya bilang, wah. Pulang, saya bilang sama istri saya, Mam,
kalau kita mesti dipaksa milih antara dua itu, saya nggak sependapat. Dan banyak orang di dalam itu yang nggak sependapat. Tapi saya tidak mau membuat organisasi ini menjadi pecah. Gimana ya, Mam? Saya bilang, Pak, keluar aja dari 25. Oke, kita keluar aja. Kapan waktu yang keluar? Kemudian kami memutuskan 1 Ramadan pas awal puasa. Sehingga 1 Ramadan itu saya putuskan keluar dari 25. Saya umumkan dulu kepada semua dan saya beritahu kepada Luhut. 25 saya kembalikan kepada pembina. Saya mohon maaf mengundurkan diri dari 25. Tujuan saya nggak ada lain supaya 25 ini silakan aja kalau mau dibawa kemana. Tapi saya nggak ada di situ. Karena saya pasti saya punya pilihan lain yang sama itu. Dan beberapa teman-teman yang punya pilihan lain juga diam-diam juga keluar aja. Nggak usah bikin ribut. Saya bilang semua jalan. Saya tidak menyalahkan Pak Luhut karena tiap orang punya sikap pilihan ya. Silakan aja. Tapi saya tidak ingin membawa berapa 5 itu menjadi pecah kalau ada saya di situ. Lebih baik saya lepaskan saja, silakan Pak Luhut mau bawa kemana, silakan gitu. Ya tadi seperti itu, dan sampai sekarang ya nggak tahu saya bagaimana jalannya berapa 5 itu. Saya dengar-dengar ya diambil alih oleh kelompok lain di bawah binaan Pak Luhut, ya silakan aja. Kita nggak ada persoalan dengan itu, enteng-enteng aja lah. Gitu ya. Tapi hubungan baik tetap kita jaga. Memang salah satu juga tujuan kita untuk mengangkat ini masalah kemajuan Gibran untuk kembali menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kalau dia melanggar hukum begitu selesai dia dari jabatannya situasi akan membalik. Bisa saja mohon maaf Jokowi itu mungkin kalau yang sampai kalau begitu banyak masalahnya mungkin bisa dihukum mati. Anaknya yang sudah jadi wakil presiden dimajulkan, kemudian yang mereka terlibat korupsi juga tuntut tuntas, kemudian jadi pelajaran bagi bangsa ini. Ternyata kalau kita lagi kuasa memang kita bisa ngatur, tapi selesai kita dipermalukan. Mungkin sekian turunan malu, ternyata mereka membangun lubang jebakannya. Oleh sebab itu makanya kalau kita bisa mendorong ini pemajuan Gibran betul-betul sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dan tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Mungkin kepada rakyat kita ingatkan, terbayang nggak di benak kalian semua bangsa yang besar ini dipimpin oleh kalau ada halangan tetap kepada Pak Prabowo dipimpin oleh seorang anak yang diragukan mungkin hanya tamatan SMP. Dan juga kelihatan sangat tidak cerdas untuk anak seusianya. Bayangkan negara Indonesia yang begini besar, luar biasa sekali, dipimpin oleh anak kecil yang sangat mungkin hanya tamatan SMP. Apa jadinya bangsa ini? Sehingga betul-betul lah kita harapkan adanya pemajuan ini bisa jalan. Supaya bangsa ini bisa terbenahi. Amin. Amin sekali. Ratusan purnawirawan TNI mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming diganti lewat MPR. Salah satu yang turut mendukung usulan tersebut adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Dikutip dari Tribunnews pada Minggu 27 April, Fahrul juga membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ada 8 poin di dalamnya termasuk mengusulkan pergantian Wakil Presiden. Fahrul diketahui pernah menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua. Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Sebab saat pelantikan pada 2019, usia Fahrul Razi sudah 72 tahun. Namun, jabatannya sebagai Menteri Agama hanya bertahan 14 bulan saja. Jokowi mencopot Fahrul dan menggantinya dengan Yahud Khalil Khomas pada Desember 2020. Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Fahrul memang tidak memiliki latar belakang santri, apalagi bergelar kiai seperti kebanyakan menteri agama sebelumnya. Namun ia lahir dan besar di Aceh yang lingkungan agama Islamnya sangat kuat. Fahrul Razi adalah lulusan Akabri tahun 1970. Semasa aktif di militer, ia memiliki pengalaman di bidang infanteri sebagai perwira TNI Angkatan Darat.
Sejumlah jabatan strategis pernah diemban seperti Kepala Staf Umum ABRI hingga Wakil Panglima TNI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal